Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Putri Ramadhani dari kelas 11-3 absen 29. Jadi di sini tujuan saya membuat video adalah untuk menambah nilai sejarah. Materi yang saya ambil diantaranya adalah politik etnis dan perkembangan Serikat Dagang Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu politik etnis dan bagaimana perkembangan pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Jadi politik etnis itu bisa dibilang politik balas budinya Belanda kepada Indonesia. Kenapa Belanda balas budi kepada Indonesia? Karena Belanda pada kala itu merasa sangat terbantu oleh rakyat Indonesia pada saat masa kultur stelsel. Nah, pada kultur stelsel itu kan kas Belanda pada kala itu kosong. Nah, karena kultur stelsel itu kas Belanda jadi terisi kembali dan Belanda bisa melakukan perang. Nah, jadi politik etnis itu ada 3, diantaranya edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Nah, yang paling berdampak kepada masyarakat Indonesia itu salah satunya adalah edukasi, yang dimana masyarakat Indonesia ini menjadi sadar akan nasionalisme, sadar akan pergerakan nasional, sadar kalau dia itu lagi dijajah. Nah, dengan kesadarannya ini, dia jadi membentuk suatu organisasi, berkumpul dari daerah manapun itu membuat organisasi. Nah, organisasi pertama yang ada di Indonesia, organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia itu adalah Serikat Dagang Islam. Nah, Serikat Dagang Islam ini awal mulanya dibentuk karena adanya keributan antara pedagang Cina dengan pedagang lokal. Nah, jadi organisasi ini dibentuk sebenarnya buat bersaing antara pedagang lokal dengan pedagang Cina, cuma bukan dengan ribut gitu. Nah, awalnya pastinya Serikat Dagang Islam ini berfokus pada perekonomian, yang lainnya enggak, jadi cuma perekonomiannya aja. Setelah SDI berkembang itu akhirnya SDI ini berpikir untuk nggak cuma fokus ke perekonomian aja, tapi mau ke sosial budaya, ke politik, dan lain sebagainya. Nah, berubahlah SDI, Serikat Dagang Islam ini menjadi SI atau Serikat Islam. Nah, Serikat Islam ini diketuai oleh Host Cokro Aminoto. Nah, pas Host Cokro Aminoto ini memimpin, SI ini menjadi berkembang sangat pesat. Banyak banget masyarakat Indonesia itu yang bergabung ke organisasi ini. Nah, tapi karena banyaknya yang bergabung, jadi malah semakin banyak juga pemikiran-pemikiran yang berbeda, jalur yang berbeda, jalan yang berbeda. Nah, karena itu malah menimbulkan adanya perpecahan di Serikat Islam ini. Nah, perpecahannya itu juga terjadi karena adanya pihak Belanda yang manas-manasin buat nyebarin paham komunis gitu semacamnya. Jadi di 1914 tuh ada Snevely, itu orang Belanda mendirikan organisasi Indiske Sosial Demokratiske Vereniging. Itu pada saat itu berubah menjadi PKHB. PKHB itu Partai Komunis Hindia Belanda. Nah, SI ini menjadi terpecah karena udah terpengaruh tuh sama si Snevely itu. SI ini terpecah menjadi 2 golongan. Yang pertama ada golongan putih dan golongan merah. Nah, golongan putih ini termasuk ke SI yang lama. Paham yang lama yaitu syariat Islam. Nah, sedangkan yang merah itu dia ikut paham komunis seperti si Snevely itu. Nah, pada tahun yang setelah Snevely membentuk ISDV, itu SI jadi berubah nama menjadi PKHB yang Partai Komunis Hindia Belanda. Nah, setelah itu berubah lagi menjadi PKI yang seperti kita banyak kenal sekarang, yang melakukan pemberontakan di tahun 1926 sampai 1927. Nah, dari situ bisa dibilang Serikat Dagang Islam tuh ada hubungannya dengan PKI yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.